Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai berbagai macam corak. Ada yang bercorak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya organisasi internasional itu? Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi. Organisasi internasional pada umumnya beranggota negara-negara, akan tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, tergantung dari sifat organisasi tersebut. Kita akan membahas bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi internasional. Saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi meja bulan. Republik Indonesia mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap Republik Indonesia yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1974. Pada saat itu, Palar hanya sebagai peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Pada saat berpidato di muka sidang majelis PBB, ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajiban sebagai anggota PBB. Polisi wakil tetap RI jabat.
dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Atmaja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Dan juga Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam pengacara internasional. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumput. Hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik menyadari akan hal itu. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah 1. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting ASEAN. Yang pertama, Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. Kedua, B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. Dan terakhir, C. KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 1996. Bali Concord 2 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASCC. Negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah H.M. Darsono 1977 sampai 1978, Umar Jadi Nyoto Wijono 1978 sampai 1979, dan Rusli Nur 1989 sampai 1990. Serta Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB atau gerakan non-blok mempunyai arti yang khusus bagi Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri. Menandakan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB. Tokoh-tokoh pengganas gerakan non-blok yaitu Soekarno, Joseph Broz, Tito, Gamal Abdul Nasir, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame. Politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membentuk tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 19
ini Om Swastiastu.